Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Deltiana Daya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rangkuman tentang pelajaran kita teologi sistematika yang kita mulai membahas dari eskatologi pribadi sampai dengan keadaan yang terakhir. Kita mulai dari membahas eskatologi pribadi. Apa itu eskatologi pribadi? Adalah keadaan manusia setelah meninggal dunia dan menantikan kebangkitan tubuh. Dalam eskatologi pribadi terbagi dua, yaitu ada kematian jasmani. Kematian jasmani adalah terpisahnya tubuh dan roh, di mana pada hakikatnya manusia berasal dari tanah, dapat kita lihat di Kejadian 3 ayat 19. Lalu yang kedua ada keadaan setelah kematian, dibagi menjadi dua juga. Yang pertama itu keadaan setelah kematian bagi orang percaya. Jadi orang percaya yang sudah meninggal akan bersama-sama dengan Kristus dan menantikan kebangkitan tubuh. Itu kita dapat lihat di Lukas 23 ayat 43. Lalu yang kedua keadaan setelah kematian bagi orang yang tidak percaya. Di situ kita lihat akan ada keterpisahan antara manusia dengan Allah dan menantikan penghakiman yang terakhir. Kita dapat lihat di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Lalu kita akan membahas sifat kedatangan Kristus kedua kali. Yang pertama, Yesus sendiri yang menyatakan dirinya bahwa Dia akan datang. Kita dapat lihat di dalam Yohanes 14 ayat 3. Yang kedua, Yesus itu sendiri, Yesus personal yang akan datang. Kita lihat di Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Dia akan muncul sama seperti ketika Dia naik ke sorga. Lalu yang ketiga, kedatangannya tidak diduga-duga. Ada di Matius 25 ayat 1. Dia itu seperti mempelai. Yang keempat, dan semua mata akan melihatnya. Maksudnya, baik orang luar negeri maupun dimanapun berada, semua mata akan melihat kedatangan Yesus di awan-awan kedua kali. Itu kita lihat di Wahyu 1 ayat 7. Lalu kita akan membahas maksud kedatangannya di angkasa dan maksud kedatangannya di bumi. Yang pertama, maksud kedatangan Yesus di angkasa adalah untuk menjemput umatnya. Kita dapat lihat di Yohanes 14 ayat 3. Yang kedua, maksud kedatangannya di angkasa memberi untuk menghakimi dan memberi upah. Jadi, maksudnya di sini kita diberi upah sesuai pekerjaan atau pelayanan kita di bumi. Lalu maksud kedatangannya di bumi. Yang pertama, untuk menyatakan Allah itu sendiri. Kita dapat lihat di 1 Yohanes 3 ayat 8. Yang kedua, untuk menghancurkan pekerjaan iblis di Wahyu 20 ayat 1 sampai 3. Dan yang ketiga, membebaskan, yaitu di Roma 11 ayat 5. Lalu pernyataan diri Kristus. Adapun pernyataan diri Kristus itu yang pertama, kedatangan yang pertama itu sebagai fondasi, yaitu sebagai anak domba Allah. Lalu kedatangan yang kedua kali sebagai hakim yang menghakimi yang hidup dan yang mati. Kita dapat lihat di 2 Timotius 4 ayat 1 dan di Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Lalu yang ketiga, kedatangan Yesus kedua kali akan sama seperti waktu Dia naik ke surga. Begitupun Dia akan datang di awan-awan, dan Dia akan datang di awan-awan kemuliaannya, terdapat di Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Lalu kita akan membahas kedatangannya pra-milenial. Sebelumnya kita harus mengetahui pra-milenial. Pra artinya sebelum, milenial 1000 tahun. Jadi sebelum masa 1000 tahun. Sebelum masa 1000 tahun akan ada kebangkitan orang-orang percaya. Kita dapat lihat di Wahyu 20, dan iblis diikat agar tidak menyesatkan bangsa-bangsa. Ada di Wahyu 20 ayat 3. Sebelum masa 1000 tahun ada fase pertama, yaitu 7 tahun. Yang terjadi di awan-awan apa saja itu? Pesta perkawinan anak domba, pembagian mahkota, penghakiman bagi orang percaya. Itu adalah penghakiman pertama orang percaya. Lalu 7 tahun juga ada penghakiman kedua bagi orang yang tidak percaya. 3,5 tahun di bumi, dan selanjutnya 3,5 tahun di masa penyiksaan bagi orang berdosa. Dalam keadaan 1000 tahun, orang yang di masa sebelum 1000 tahun akan masuk ke masa 1000 tahun. Dan di situ semua orang akan sama, karena Tuhan ingin memperkenalkan bahwasannya ini loh masa 1000 tahun yang Tuhan ciptakan bagi semua orang. Lalu di akhir masa 1000 tahun nanti, iblis yang tadinya diikat karena memasuki masa 1000 tahun akan dikeluarkan lagi untuk menguasai dan menduduki bumi. Jadi di masa 7 tahun tadi ada orang percaya dan ada orang berdosa. Jadi orang berdosa yang akan dihakimi, dan orang percaya yang akan bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Jadi kebangkitan pertama bagi orang percaya kita lihat di Wahyu 20 ayat 5, dan kebangkitan kedua bagi orang yang tidak percaya ada di Wahyu 20 ayat 14 sampai 15. Dia bangkit setelah masa 1000 tahun. Lalu keadaan terakhir, yaitu bahwasannya setelah masa 1000 tahun berakhir akan ada langit dan bumi yang baru dan yang lama dihancurkan, yang disebut dengan Yerusalem baru. Ada di Wahyu 21 ayat 9. Dan kita akan seperti pengantin perempuan mempelai anak domba Allah. Sekian rangkuman pembelajaran teologi sistematika dari saya, Deltiana Daya. Kiranya kita dapat mengerti secara singkat yang saya jelaskan tentang kehidupan dari eskatologi pribadi sampai keadaan yang terakhir manusia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.